Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini gua ditemani oleh teman gua, Gilang. Halo. Oke. Hari ini kita akan membahas in-ear monitor dengan brand yang baru. Ya, bukan baru sih, cukup lama, tapi mungkin Music Lover banyak yang belum kenal atau belum pernah dengar. Namanya KB Ear. Oke, kita akan bahas yang tipenya Diamond. Ya, dari namanya aja Diamond, keren nih kayaknya. Menarik nih. Nah, ini di harga kisaran 1 juta rupiah. Nah, untuk kisaran harga 1 juta rupiah, apakah ini worth atau bakalan fail atau bakalan gimana? Kita akan bongkar habis Music Lover. Tapi Music Lover, kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat untuk nyalakan lonceng. Oke, nih, Gil. Oke, secara tampilan awal doang, ini udah keren banget. Iya Ya. sih. Dari sepintas ini belum ngapa-ngapain, kita udah pegang aja, Berat. udah Punya bobot. solid, Punya udah solid bobot. banget ya, udah dari build quality, sepintas lalu dari boxnya, dari isi boxnya, kemudian bentuk boxnya, bentuk case-nya, Case-nya. ini udah kelihatan sangat premium. Itu aja dulu dari desainnya, dari build quality. Nah, sekarang kita lebih detail lagi. Dari jacknya straight, Gold plated. gold plated, kemudian housingnya ini solid steel kayaknya ini. Mirip Pilux ya. Ya, Pilix, dan warnanya hitam, ada tulisan KB Ear. Kelihatan kokoh banget lah, jadi bukan kaleng-kaleng ini. Ya, Dari bukan, jacknya aja dulu kita lihat. Nah, naik ke atas ke kabelnya, ini kabelnya kayaknya sih, gue nggak tahu ini berapa braid, tapi kayaknya 12 braid minimal. Ini banyak banget braidnya, soalnya di speknya nggak ditulis sih. Tapi sepertinya sih ini 12 braid. Jadi kalau Music Lover, Oh, 8. Oh, 8. 8 Oke. braid. 8 braid, jadi bukan 12 braid ya. 8 braid. Cuman tebel Tebel. banget. Braidnya ternyata 8, bukan 12 ya. Tapi karena tebal jadi kelihatannya sangat-sangat Banyak. gede gitu Gede. dan banyak. Splitter Splitternya sama, bukan kaleng-kaleng, tetap dari logam. Terus ke atas dia sudah Pakai 2 dua pin, pin. ya, detachable 2 pin. Dari shellnya ini dari full solid logam. Di depannya ada tekstur karbon, katanya memang kalau ini memang yang model karbon. Terus ada logo KB Ear-nya. Ya. ini bahan shellnya Kaca pakai apa ya? kayaknya, kaca glossy gitu. Kaca atau ya. keramik mungkin. Iya, saya nggak tahu, mungkin kayaknya kaca atau keramik lah. Dan Pokoknya punya keren. bobot. Bodinya kerasa berat. Jadi biasanya memang kalau kita cenderung merasakan beban atau berat di barang-barang itu ada efek langsung, oh ini kayaknya oke, itu kayaknya keren. Ya makanya biasanya otomatis kalau barangnya berat itu kita pasti pikir oh premium nih. Nah ini kesannya seperti itu. Terus di bagian belakang shellnya itu, di nozzle-nya itu warna gold, keren. Metal juga. Ya, metal juga, warna gold. Untuk nozzle-nya dia pakai dia pakai tips dengan nozzle ya yang bornya agak gede, terus nozzle-nya agak pendek. Ya kalau kayak Spinfit mungkin CP360. CP360 atau CP145 lah kalau misalnya telinga teman-teman ada yang dalam. Ini agak mirip-mirip kayak gitulah, kayak ya, tipsnya. Oke, desainnya kayak kaca atau keramik glossy. Ini atau mungkin akrilik ya. Ya akrilik juga mungkin, pokoknya keren banget lah ini. Iya. Ada logo KB Ear-nya, ada motif karbonnya di dalam, keren banget pokoknya. Terus ininya ini gue suka, case-nya coklat, keren, maco abis. Jadi Kelihatan mahal juga sih. kelihatan mahal. Kayak dari desain gue berani lah kasih nilai 9 ini. 9 juga. Iya, dari build quality, desainnya oke banget. Rasa mahal sih. Iya, oke banget lah. Oke. Nah sekarang spek dari KB Ear Diamond ini apa aja? Impedensinya 16 ohm, lumayan rendah, gampang. Sensitivitasnya dia nggak terlalu tinggi sih, cuma 102 dB, tapi masih seolah-olah masih di atas 100, masih oke. Masih aman sih. Ada sih beberapa yang lain yang udah 108, ada yang 112, ini cuma 102, tapi saya pikir masih gampang. Tadi juga nyobain di handphone juga masih bisa di drive dengan baik. Frekuensi responnya ada di 20 Hz sampai 20 kilo. Nah, standar lah ya. Standar. Nggak ada yang aneh-aneh. Panjang kabelnya standar juga 1,2 meter. Dia pakai dynamic driver, kemudian namanya sesuai dengan namanya, dia pakai lapisan yang mirip diamond, bukan diamond beneran sih. Namanya diamond like Ya, carbon. diamond like carbon. Mungkin kekuatannya yang kayak diamond lebih sangat stiff, kuat. lebih rigid. Nah, ya
ini juga dipakai sama IT01S. Dan IT01S itu single dynamic juga, tapi harganya di 3 jutaan. Nah ini cuma Rp1.150.000. Ya, jadi dengan spek seperti itu, dengan harga seperti itu kayaknya ini murah sekali sih. Ya, jangan lihat harganya udah 1 juta, tapi dengan apa yang didapat. Gitu. Nah saya pikir itu untuk speknya. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu Music Lover, kira-kira bunyinya seperti apa? Bunyinya kira-kira gimana? Nah, ini dia. Bunyinya yang saya notice paling pertama adalah ini pasti V-shape. Udah pasti. Ya, V-shape. Menurut grafiknya juga V-shape. Yang pertama gue notice itu pasti vokalnya itu agak di belakang. Ya, bukan berarti jelek ya. Itu tuning V-shape itu tuning yang paling aman. Jadi banyak penelitian membilang kalau tuning V-shape itu yang gampang diterima sama semua orang. Betul. Itu. Jadi ini dia mainnya safety berarti. Oke. Dari bassnya gimana, Gil? Bassnya, karena dia V-shape, bassnya sangat pronounced. Jadi bassnya lumayan besar. Ya, lumayan besar. Dan sebenarnya sub bass sama mid bassnya juga tetap rata sebenarnya. Jadi tidak ada kekerasaan kalau misalnya mid bassnya terlalu gemuk, tapi sub bassnya nggak ada. Rata. Nah, bukan bass yang paling cepat. Tapi masih cocok untuk lagu EDM lah. Deepnya masih dapat ya. Deepnya dapat, tightnya nggak terlalu tight. Nggak terlalu tight ya. Tapi punchnya masih ada. Punchnya masih ada. Punchy kok, punchy. Nah, bukan panci penggorengan ya. Iya. Beda. Beda. Lalu pindah ke lower mid dulu deh. Vokal cowok. Vokal cowok masih kecenderung agak tebal sih menurut gua. Ya, belum jadi dia belum turunannya belum jatuh banget di situ. Masih kerasa ada sedikit bobot di situ. Ya, jadi untuk vokal cowok contohnya misalnya lagu-lagu Mandarin kayak Xiaopeng. Atau misalnya vokal seperti Josh Groban. Itu dia masih punya bobot, masih enak, masih tebal, ya. Mulai masuk ke mid range-nya ini baru mulai turun, mulai landai. Nah, ini biasanya untuk apa? Gitar ya? Banyak sih sebenarnya vokal tenor gitu, alto, sopran juga banyak yang di kalau vokal ya. Ya, kalau vokal. Jadi ya, agak mundur sih memang kerasanya. Jadi positioningnya kerasa agak jauh. Ya, kalau misalnya penggambaran kalau misalnya teman-teman lagi duduk nonton konser, vokalis agak di belakang. Iya, agak mungkin dekat sama pemain drum. Ya, dekat pemain drum. Ya. Nanti bisa kita bahas nih. Nah, jadi kerasa positioningnya seperti itu. Ya. Lalu treble. Vokal cewek dulu. Vokal cewek. Upper mid dulu. Nah, upper mid ini kalau mid high, kalau di grafnya memang yang paling bawah. Jadi tapi mulai naik. Jadi di 800 sampai 1K lah turun. Ya, jadi kalau dilihat dari grafiknya memang agak turun, tapi ada kecenderungan mulai naik di 800-nya. Jadi sparkle untuk vokal terutama sopran itu kerasa. Masih dapat tajam-tajamnya, projection suaranya itu masih kerasa. Ya, tapi nggak semaju vokal cowok. Ya, kayak gitu. Nah, treble-nya. Nah, ini dia yang treble-nya. Buat saya sih agak roll off ya. Saya nggak bisa bilang ini extend ya, tapi agak cenderung ke belakang ininya treble-nya. Jadi ces-cesnya kurang dapat kalau buat saya. Ya, kalau buat gue seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mungkin usianya lebih muda, itu pasti yang sangat sensitif dengan bunyi treble ini cukup banget lah. Cukup. Karena memang treble itu yang paling cepat hilang kalau kita bertambah tua. Jadi oleh karena itu kenapa banyak penggemar audio yang sudah berumur mungkin di atas 50 tahun. 30 yang ada ini saya kemarin sempat nyobain tuh ada teman saya ngirimin jadi kayak ada frekuensi sweep gitu ya. Lu bisa dengar nggak dari dia kan frekuensi sweepnya tuh dari 10 Hz sampai 20.000. Itu kadang-kadang usia 30 cuman sampai mungkin 14.000 sampai 16.000 udah susah dengernya. Gitu. Apalagi kalau misalnya udah di atas 50, 60 itu biasanya cuman sampai 12.000. Ya bahkan cuman 11.000 Hz doang mereka bisa dengar, yang udah di atas gitu agak hilang. Jadi sparkle-nya udah nggak dapet. Ya, makanya pentingnya percaya kuping diri itu ini. Karena tiap orang umur juga mempengaruhi. Betul sekali.
Ya, kalau buat gua ini memang bukan gimana-gimana ya, memang kayaknya sih dia ada roll off gitu di frekuensi atasnya kalau buat gua. Tapi yang tadi kita bahas, jadi untuk teman-teman yang masih muda mungkin merasa oh ini halus, smooth, enak. Jadi yang kupingnya sensitif, yang merasa sering ini fatigue, ini ada sibilance, ini nggak ada lah. Nah, jadi aman dari sibilance kok. Soundstage. Nah, surprisingly ini gua luas loh. Soundstage luas. Jadi pas dengerin yang biasa gue denger buat soundstage yang Noah Wall itu lumayan gede loh. Gue tadinya berpikir ini kayak bakalan paling so-so lah. Ya, karena bassnya lumayan besar. Biasanya kalau bassnya besar kita ngerasa nggak sempit. Ya, gitu. seperti tertekan. Ternyata luas. Jadi si vokalnya itu bisa gerak, terus posisi gitar, bassnya yang di samping di ujung-ujung itu benar-benar kerasa. Jadi jauh, penempatan gitu. Instrumen ya bagus. Bisa sebenarnya masih bisa membayangkan ya. Kalau meram masih bisa membayangkan. Imagingnya juga bagus banget gitu. Untuk 1 jutaan ya surprisingly ini oke loh. Iya, surprisingly oke banget. Dan ini dia lumayan aman untuk lagu-lagu Jepang. Karena suka sibilance tuh kalau lagu-lagu Jepang. Ya, apalagi cewek-ceweknya kan bunyi-bunyi tinggi-tinggi ngiru kayak anak kecil gitu kan. Iya, gue ngerti. Jadi suara-suara yang dari recordingnya itu kayak ada bunyi nasal tinggi gitu. Suara hidungnya. Karena ini dia ada sedikit mungkin ada yang turun tadi di mid, jadinya itu kayak keredam. Jadi untuk lagu-lagu Jepang J-pop gitu. Ya recordingnya Aimer kayaknya aman kok, aman banget. Oke, cuman yang satu yang gue mesti kerasanya itu masalah clarity, dia kerasa karena mungkin treble-nya agak kurang, kemudian ada sedikit boost di mid low agak ke low. Jadi efeknya jadi kayak agak buntung, kerasanya sedikit clarity-nya kayak kurang gitu. Kurang. Penggambarannya seperti ini. Anggap saja ada penyanyi, lalu di depan penyanyi itu kita tutup dengan kelambu. Ya, okay. Tapi tidak se-ekstrim itu ya. Ya. Jadi ada sedikit ya bahasa audionya fail ya sebenarnya. Bukan fail gagal ya, tapi fail, tapi ada selubungnya, ada selaputnya kayaknya. Jadi clarity-nya agak kurang dapat sedikit gitu. Ya. Tapi di sisi lain dia sangat fun. Ya. Transiennya juga lumayan bagus. Transiennya bagus. Dynamic range-nya cukup bagus. Jadi dia bisa mempresentasikan bunyi dinamika keras, lembut, cepat, lambat itu cukup bagus. Lumayan banget lah. Dari build quality 9 bagus banget. Bahkan dari boxnya pun mereka udah bikin bagus. Untuk ukuran 1 juta ini termasuk niat banget untuk bikin boxnya. Dapat case kayak gini keren. Kemudian build quality dari jack, cable, shell, desainnya ini memang mereka sangat-sangat mempertimbangkan dari tampilannya. Okay. Speknya juga cukup bagus dengan pakai teknologi diamond-like membran untuk dynamicnya dan dynamic drivernya itu sangat-sangat menarik sekali. Dan biasanya dipakai di barang-barang yang harganya 3 juta 4 juta ke atas. Iya. Gitu. Dan ini cuman harganya 1 juta. Ya, dan terakhir sound quality-nya fun, menarik, aman. Ya, nah, menarik safety nih. Dia. Terakhir tambahan dari saya. Kalau teman-teman ingin mencari alternatif dari Tin T4, Tin T4 itu kan treble-nya extend, mid high-nya juga lumayan. Kalau misalnya mau cari yang lebih jinak treble-nya, bisa lari ke sini. Oh, tadi kita juga belum sempat bahas, tapi di kesimpulan aja kita bahas masalah fitting. Fitting aman kok. Aman. Ya, cukup nyaman untuk kita pakai, tidak ada mungkin kayak Tin T4 ada beberapa orang yang agak susah untuk cari fittingnya. Oh, lebih gampang ini. Ini sangat lebih mudah. Oke. Ya, mungkin itu aja, tapi ingat Music Lover selalu untuk percaya sama kuping kuping sendiri dan selalu audisi. Oke. Dadah. Dadah.